Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Sri Nurhayati. Di kesempatan kali ini kita akan membahas soal UTS dengan fokusnya terkait dengan pembahasan perpajakan 1 untuk semester 4. Oke, untuk pembahasan soal pertama yaitu soal PPh pasal 22. Untuk pertanyaannya yang pertama adalah jelaskan subjek dan objek PPh pasal 22. Kemudian yang B untuk PT Andi Pandu melakukan transaksi jual beli dengan Marriott International INC yang berdomisili usaha di USA atas sebuah mesin cetak tanpa menggunakan API. Nilai kontrak diketahui 30.000 US dollar berdasarkan ketentuan FOB Shipping Point. PT Andi Pandu mengasuransikan pengiriman tersebut dengan biaya premi sebesar 10% dari kontrak pembelian dengan biaya pengangkutan senilai 1,5 US dollar. Adapun biaya masuk dan pungutan lain masing-masing adalah senilai 20% dan 5 juta rupiah. Kurs yang ditetapkan oleh Menkeu adalah 15.000 per US dollar, sedangkan oleh BI sebesar 14.500 per US dollar. Pertanyaannya, berapakah besar beban PPh 22 dan siapa yang harus memotong PPh 22 tersebut? Next, untuk jawaban yang pertama, untuk subjek dan objek PPh pasal 22, untuk subjek PPh pasal 22 adalah badan-badan tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut PPh pasal 22. Badan-badan ini biasanya meliputi yang pertama itu ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC untuk impor. Kemudian ada bendahara pemerintah untuk pembayaran atas pembelian barang, badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, otomotif dan baja untuk penjualan produknya. Kemudian ada Pertamina dan badan usaha lainnya di bidang bahan bakar minyak atau BBM, gas dan pelumas untuk penjualan produknya. Kemudian untuk objek PPh pasal 22 adalah pertama itu ada impor barang, pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, kemudian ada penjualan barang yang tergolong sangat mewah, penjualan hasil produksi oleh industri tertentu seperti semen, rokok, kertas, otomotif dan baja, kemudian penjualan BBM, gas dan pelumas oleh Pertamina dan badan usaha lainnya. Kemudian untuk soal yang B, untuk perhitungan PPh pasal 22 untuk PT Andi Pandu, tadi kan sudah diketahui untuk nilai kontraknya atau FOB Shipping Point-nya itu sebesar 30 US dollar, terus kemudian ada premi asuransi sebesar 10% dari nilai kontrak. Kemudian ada biaya pengangkutan sebesar 1,5 US dollar. Kemudian ada biaya masuk 20% dari total nilai kontrak, premi asuransi, dan kemudian biaya pengangkutan atau sering disingkat sebagai CIF. Kemudian ada pungutan lain sebesar 5 juta. Terus ada kurs Menkeu sebesar 15.000 per US dollar. Kemudian ada kurs BI sebesar 14.500 per US dollar. Kemudian langsung untuk jawabannya ya teman-teman. Untuk menghitung nilai CIF. CIF itu adalah cost, insurance, dan freight. Untuk CIF-nya itu pertama itu untuk cost-nya itu dari nilai kontrak ya. Dari nilai kontrak ditambah premi asuransi sebagai insuran, kemudian ada freight, biaya pengangkutan. Nanti langsung dimasukkan aja ya sesuai nilai kontrak masing-masing. Tuh, kayak ada nilai kontraknya itu ada 30 US dollar, terus ditambah dari premi asuransi sebesar 10% dari 30 US dollar, terus kemudian ada 1,5 US dollar untuk biaya pengangkutan. Jadi untuk total CIF-nya adalah 34,50 US dollar. Kemudian untuk menghitung biaya masuk itu dihitung dari CIF dikali dari berapa persen biaya masuk yang ditetapkan tadi
di soal ya. Untuk di soal itu diketahui untuk biaya masuknya itu sebesar 20% dari CIF. Jadi 20% dikali dengan total CIF-nya. Itu 20% dikali 34,50. Untuk biaya masuknya sebesar 6,90 US dollar. Kemudian untuk nilai impor itu dari CIF ditambah biaya masuk dikali dengan kurs Menkeu. Kita menggunakan kurs Menkeu ya untuk menjadikan untuk mengganti kursnya. Tadi kan kita pakai dolar, karena kita di Indonesia berarti kita memakai rupiah gitu. Jadi untuk nilai impornya itu CIF ditambah biaya masuk, nanti totalnya adalah 41,40 US dollar, kemudian dikali dengan kurs Menkeu-nya yaitu sebesar 15.000 per US dollar. Jadi untuk nilai impornya sebesar 621 juta. Seperti itu. Terus ada pungutan lain itu ditambahkan juga. Jadi untuk nilai impor total secara keseluruhan yaitu adalah 621 juta ditambah dengan pungutan lain yaitu tadi sebesar 5 juta. Jadinya untuk total nilai impor secara keseluruhan itu 626 juta. Sebenarnya dari penghitungan ini kalian bisa langsung dihitung tanpa harus membeda-bedakan gitu ya teman-teman. Kayak harus dikali dalam rupiah dulu itu boleh, atau enggak dari kalian itu bisa langsung menambahkan terlebih dahulu sebelum dikalikan dengan kurs Menkeu gitu. Jadi bisa langsung untuk menghitung nilai impor itu bisa langsung CIF ditambah biaya masuk ditambah pungutan lain. Itu nanti totalnya berapa, baru nanti kalikan dengan kurs Menkeu-nya gitu. Jadi bisa langsung dihitung secara bersamaan gitu sebelum dikalikan dengan kursnya seperti itu. Kemudian untuk menghitung tarif PPh pasal 22-nya, untuk tarif PPh pasal 22 untuk impor tanpa API adalah 7,5% dari nilai impor, yang mana PPh pasal 22 berarti sama dengan 7,5% dikali total nilai impornya tadi yaitu sebesar 626 juta, yang mana PPh pasal 22 akhir tarifnya sebesar 46.950.000 seperti itu. Jadi besar beban PPh pasal 22 yang harus dibayarkan oleh PT Andi Pandu untuk PT Andi Pandu adalah 46.950.000, dan PPh pasal 22 tersebut dipotong oleh DJBC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai gitu. Di sini kan untuk tarif PPh pasal 22-nya itu di soal tadi kan diketahui untuk PT Andi Pandu itu tanpa API, jadi untuk tarifnya itu senilai 7,5%. Namun jika PT Andi Pandu itu menggunakan API, untuk tarifnya itu sebesar 2,5% dari nilai impor. Jadi teman-teman bisa cek kembali ya untuk tarif yang digunakan itu sesuai dengan perusahaannya. Jadi dari kalian itu bisa nanti digarisbawahi perusahaan ini menggunakan API atau tidak menggunakan API seperti itu. Oke, next kemudian kita akan membahas soal nomor 2 yaitu terkait dengan PPh pasal 23. Pertanyaannya itu masih sama. Untuk yang pertama itu jelaskan subjek dan objek PPh pasal 23. Kemudian untuk yang B itu terkait dengan kasus VA Karisma, merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan produksi dengan menggunakan mesin yang sebagian diantaranya disewa dari pihak ketiga. VA Karisma melakukan pembayaran biaya sewa setiap bulan ketiga dan bulan ke-9 tahun berjalan untuk nilai sewa selama 1 semester, sekaligus memotong PPh 23 dengan tarif 2%. Meski demikian, baik VA Karisma maupun perusahaan penyewa tetap melakukan pengakuan pendapatan dan beban untuk setiap bulan di pembukuan masing-masing. Jika nilai sewa per bulan adalah 1.750.000,
Hitunglah besarnya PPh 23 tersebut dan siapa yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23. Oke, itu untuk soalnya. Kemudian kita bisa langsung beralih ke pembahasannya ya teman-teman. Untuk yang jawaban dari pertanyaan pertama, yaitu yang terkait dengan subjek dan objek PPh pasal 23. Untuk subjek PPh pasal 23 adalah pemotong pajak, yaitu pihak yang melakukan pembayaran atau pembebanan biaya atas penghasilan menjadi objek PPh pasal 23. Nah, untuk objek PPh pasal 23 adalah penghasilan yang diterima oleh pihak lain atau bukan pegawai yang berasal dari yang pertama itu ada dividen, royalti, bunga dan hadiah, sewa dan penghasilan lain berkaitan dengan penggunaan harta, imbalan atas teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa lainnya, kemudian penghasilan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk PPh pasal 23 itu untuk pajaknya itu terkait sewa menyewa ya teman-teman. Oke, next. Untuk perhitungan PPh pasal 23 dan pemotong PPh pasal 23. Ini untuk pembahasan terkait dengan kasus yang FA Karisma tadi ya teman-teman. Jadi kan untuk kasusnya itu di kasus itu diketahui untuk nilai sewa per bulan yaitu sebesar 1.750.000. Kemudian pembayaran sewa dilakukan setiap 6 bulan atau semester, yaitu pada bulan ketiga dan bulan ke-9. Jadi setiap 6 bulan sekali itu untuk pembayarannya itu 2 kali gitu ya teman-teman, di bulan ketiga dan juga di bulan ke-9. Kemudian untuk tarif pasal 23 nya itu 2% dari nilai sewa. Jadi kita bisa langsung untuk perhitungannya ya teman-teman. Di sini untuk menghitung nilai sewa untuk 6 bulan 6 bulan atau semester. Untuk nilai sewa per semesternya itu sama dengan nilai sewa per bulan dikali dengan kayak periode bulannya gitu ya. Di sini kan diketahui untuk 6 bulan ya teman-teman. Jadi nilai sewa per bulannya tadi kan 1.750.000 dikali dengan 6 bulan, yaitu jadi untuk nilai sewa per semester totalnya sebesar 10.500.000. Kemudian untuk PPh pasal 23 yang dipotong tadi kan untuk tarifnya itu sebesar 2% dari nilai sewa. Jadi tinggal langsung dikalikan aja nilai sewa per semesternya dikali dengan 2%. Jadi 10.500.000 dikali 2%. Kalau di sini sama aku dijadikan desimal ya, jadi 0,02, tapi tetap sama ya, untuk nilainya itu untuk tarifnya tetap 2%. Jadi untuk PPh pasal 23 nya itu sebesar 210.000. Jadi besarnya PPh pasal 23 yang dipotong adalah sebesar 210.000, dan kemudian yang memotong pasal PPh pasal 23 yaitu oleh FA Karisma, seperti itu. Itu tadi untuk pembahasan PPh pasal 23. Kemudian kita ke soal terakhir, pembahasan soal nomor 3, yaitu terkait dengan soal PPh pasal 21. Yang pertama itu untuk soalnya itu jelaskan subjek dan objek PPh pasal 21. Kemudian ada soal kasus lagi, yaitu adalah Karta adalah pegawai yang menikah, mempunyai 2 anak dan memperoleh gaji sebulan sebesar 15 juta dan tunjangan jabatan sebesar 10% dari gaji pokok. Perusahaan mengikuti program BPJS, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan juga 0,3% dari gaji. Perusahaan menanggung iuran JHT setiap bulan yakni 3,7% dari gaji. Sedangkan Karta membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji tiap bulan. Di samping itu, perusahaan juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya dengan membayar iuran pensiun untuk Karta ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menkeu.
setiap bulan sebesar 200.000. Kemudian kata sendiri juga membayar iuran pensiun sebesar 500.000. Hitunglah PPh pasal 21 atas karta dan berapakah take home pay karta setiap bulannya. Untuk soal PPh 21 itu ini fokusnya untuk gaji ya, jadi untuk karyawan, untuk pegawai seperti itu ya teman-teman. Nanti akan dibahas langsung di subjek dan objek PPh pasal 21. Untuk jawaban atau pembahasan dari subjek dan objek PPh pasal 21, untuk subjek PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 21. Subjek ini meliputi pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima pensiun, penerima honorarium, tenaga ahli, peserta kegiatan, dan pihak lain yang menerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Kemudian untuk objek PPh 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek PPh pasal 21, baik yang diterima secara teratur maupun tidak teratur. Penghasilan tersebut dapat berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, uang pensiun, premi asuransi, dan pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan atau jasa. Kemudian untuk pembahasan soal nomor 3 yang bagian B atau bagian kasusnya, perhitungan PPh pasal 21 dan juga penentuan take home pay karta setiap bulannya. Tadi di soal kan sudah diketahui untuk gaji pokok setiap bulan itu sebesar 15 juta. Tunjangan jabatan 10% dari gaji pokok, yaitu jadi bisa langsung kita hitung ya. 10% dikali gaji pokoknya tadi 15 juta. Jadi untuk tunjangan jabatan sebesar 1.500.000. Untuk premi jaminan kecelakaan kerja atau CKK itu 0,5% dari gaji. Jadi langsung kita hitung aja ya. Di sini 0,5% dikali 15 juta. Jadi untuk CKK-nya sebesar 75.000. Terus kemudian ada premi jaminan kematian atau JKM, juga perhitungannya sama, 0,3% dikali 15 juta, jadinya 45.000. Kemudian ada iuran CHT yang dibayar perusahaan sebesar 3,7% dari gaji, yaitu sama dengan 3,7% dikali 15 juta sama dengan 555.000. Kemudian ada iuran JHT yang dibayar karta sebesar 2% dikali gajinya tadi, yaitu 15 juta, jadinya untuk iuran JHT yang dibayar karta sendiri sebesar 300.000. Terus ada iuran pensiun yang dibayar perusahaan sebesar 200.000. Kemudian ada iuran pensiun yang dibayar karta sendiri sebesar 500.000. Oke, next kita langsung ke pembahasannya. Untuk kita berarti di sini untuk menghitung, pertama kita menghitung penghasilan brutonya terlebih dahulu. Penghasilan bruto itu dihitung dari gaji pokok ditambah tunjangan jabatan. Itu berarti gaji pokok ditambah dengan tunjangan jabatan tadi senilai 1.500.000 dan gaji pokoknya itu 15 juta. Jadi untuk penghasilan brutonya itu senilai 16.500.000. Kemudian untuk penghasilan neto per bulan, yaitu penghasilan neto dihitung dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan dan iuran yang dapat dikurangkan. Dan di sini untuk biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto. Dan di sini ada maksimalnya yaitu 500.000 per bulan. Jadi terlebih dahulu kita hitung dulu ya, untuk biaya jabatannya itu 5% dari penghasilan bruto, jadi 5% dikali dengan 16.500.000. Untuk biaya jabatannya itu senilai 825. Karena melebihi dari 500, maka kita mengambil 500.000 langsung. Jika semisal kalau kita menghitung biaya jabatannya itu kan di sini untuk ketentuannya memang ada ketentuannya ya, untuk maksimalnya itu 500.000 per bulan atau 5% dari penghasilan bruto. Jadi jika waktu kita menghitung ternyata biaya jabatannya itu melebihi dari 500.000 per bulan, maka kita menggunakan
biaya jabatan langsung senilai 500.000 per bulan. Namun jika kurang dari 500.000 per bulan, kayak misal 400, 300, nah kita tetap memakai perhitungan yang kita hitung di awal tadi gitu. Jadi untuk biaya jabatannya senilai 500.000 ya teman-teman. Kemudian next, terus ada iuran yang ini untuk menghitung penghasilan neto ya. Ini untuk iuran CHT yang dibayarkan Karta itu kan sebesar 300. Terus iuran pensiun yang dibayarkan Karta itu senilai 500. Jadi total iuran yang dibayarkan sendiri itu totalnya adalah 800. Jadi untuk penghasilan neto dikurang perhitungannya penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi total iuran. Total iurannya ini tuh total iuran yang dibayarkan sendiri ya. Dalam artian bukan dibayarkan oleh perusahaan gitu. Jadi untuk penghasilan netonya 16.500.000 dikurangi 500.000 dikurangi 800.000. Jadi untuk penghasilan neto sebesar 15.200.000 gitu. Untuk ini kan per bulannya ya, kita menghitung penghasilan neto selama setahun. Jadi untuk penghasilan neto selama setahun tinggal kita kalikan jumlah bulan aja ya. Satu tahun kan 12 bulan, jadi kita langsung kalikan aja 15.200.000 dikali dengan 12 bulan. Jadi untuk penghasilan neto selama setahun yaitu 182.400.000. Untuk PTKP-nya, PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, di sini kan Karta tadi kan diketahui pegawai yang menikah dan memiliki 2 anak, sehingga PTKP-nya adalah untuk diri sendiri. Ini kan udah tetap ya teman-teman, untuk aturan PTKP ini udah tetap aturannya. Jadi untuk diri sendiri itu 54 juta, kemudian jika udah mempunyai tanggungan, setiap satu orang tanggungannya itu senilai 4.500.000, terus ada 2 anak, kan satu orangnya itu 4.500.000 dikali dengan 2, jadi ada 2 orang, jadi 9 juta. Jadi untuk tanggungan yang ditanggung itu 3 anak atau dalam artian menikah atau K2 karena kawin 2 anak gitu. Jadi untuk total PTKP-nya itu sebesar 67.500.000 gitu. Nanti semisal dari soalnya itu diketahui kalau semisal Karta itu cuman pegawai yang belum menikah berarti cuman 54.000, tapi semisal tidak menikah tapi mempunyai tanggungan berarti 54 ditambah tanggungannya tadi, semisal ada ibu atau adik. Itu sebenarnya kalau untuk tanggungan itu yang satu jalur. Jadi semisal Karta dengan orang tuanya aja itu nggak bisa kayak menurun ke adik atau kakaknya gitu sih. Jadi kalau semisal tidak kawin tapi mempunyai tanggungan biasanya itu dari ibu, jadi ya 4.500.000 ditambah 54 juta gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini untuk total PTKP-nya 67.500.000. Kemudian untuk menghitung PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya, berarti penghasilan neto selama setahun dikurangi dengan PTKP-nya. Itu PTKP-nya sebesar penghasilan neto setahunnya itu 182.400.000 dikurangkan dengan PTKP-nya sebesar 67.500.000. Jadi untuk PKP-nya sebesar 114.900.000. Untuk tarif PPh pasal 21 ini kan ada 2 ya, untuk minimal di atas minimal sampai dengan 60 juta itu tarifnya itu sebesar 5%. Kemudian jika di atas 60 juta sampai dengan 250 juta itu untuk tarifnya 15%. Jadi karena di sini PKP-nya itu senilai 114.900.000 itu kan lebih dari 60 juta per tahun. Jadi kita menggunakannya 2 tarif ya. Yang pertama itu 60 juta itu untuk 5%, kemudian sisa dari 114.900.000 dikurangi 60 juta itu nanti menggunakan 15%, menggunakan tarif 15%-nya gitu. Jadi langsung aja PP pasal 21 untuk 5%-nya itu dikali 60 juta, kemudian ditambah dengan 15% dikali dengan tadi 114.900.000
itu dikurangi 60 juta jadi 54.900.000. Ini sebenarnya kalian nggak perlu kayak harus ada 114 atau 900 dikurangi 60 juta gitu, itu kan tambah bingung mungkin ya kalian ya. Jadi kalian bisa langsung PPh pasal 21, 5% dikali dengan 60 juta mesti tambah 15% dikali 54.900.000. Nah itu kan udah apa ya, nilai sisa dari 114.900.000 dikurangi 60 juta gitu ya teman-teman. Di sini kalian bisa dihitung dijadikan desimal atau tetap pakai 5% juga bisa. Ini kan nanti perhitungan menggunakan kalkulator ya. Jadi untuk PPh pasal 21 nya senilai 11.235.000. Ini kan per tahun ya, kita juga cari untuk PPh pasal 21 tiap bulannya. Jadi 11.235 dibagi dengan 12 bulan. Jadi untuk PPh pasal 21 per bulannya itu sebesar 936.250. Kemudian untuk take home pay karta itu dihitung dengan mengurangi penghasilan bruto dengan PPh pasal 21 dan iuran yang dibayar oleh karta. Jadi untuk total potongannya tadi kan untuk per bulannya itu PPh pasal 21 senilai 936.250. Kemudian ada iuran CHT yang dibayar karta itu senilai 300. Kemudian ada iuran pensiun yang dibayar karta senilai 500. Jadi untuk total potongannya itu 936.250 ditambah 300.000 ditambah 500.000. Jadi untuk totalnya itu senilai 1.736.250. Jadi untuk take home pay-nya penghasilan bruto dikurangi total potongan. Jadi tadi untuk penghasilan brutonya 16.500.000 itu di awal ya, tadi untuk syarat penghasilan brutonya itu tadi di awal udah diketahui juga 16.500.000. kemudian dikurangi total potongannya senilai 1.736.250. Jadi take home pay-nya itu senilai 14.763.750. Take home pay itu kayak apa ya, kayak uang yang dibawa pulang setelah sudah dipotong dengan PPh pasal 21 gitu. Jadi untuk uang atau take home pay dari kartanya itu senilai 14.763.750. Jadi kesimpulannya PPh pasal 21 karta per bulannya itu 936.250. Namun jika diminta untuk per tahunnya nanti bisa langsung dimasukkan yang tadi ya teman-teman, yang 11.235.000 itu. Kemudian untuk take home pay-nya itu karta setiap bulannya itu jadinya 14.763.750.000 seperti itu. Sekian mungkin pembahasan dari soal perpajakan 1 untuk semester 4. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun mungkin dari suara ataupun dalam hal penyampaian yang kurang, saya mohon maaf. Semoga teman-teman di sini bisa paham apa yang saya sampaikan dan juga dapat bermanfaat untuk membantu teman-teman dalam belajar untuk UTS nanti, seperti itu. Untuk soalnya nanti kemungkinan bisa diakses melalui link di deskripsi box di YouTube ya teman-teman. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.